Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 11 tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kami dari kelompok 5, 11 IPA 2, mulai dari Ibnu Naufal Muharram sebagai ketua, anggotanya Lazur Dilut, M. Qori Firdaus, M. Akbar Suryana, M. Fahmi Awaludin, Nando Afiki. A. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazabuka faqul li amali wa lakum wa amalukum antum bariyuna mimma a'malu wa anal bariyu mimma ta'malun. Arti ayat: dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus Surat ke-10 ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus Surat ke-10 ayat 41. Quran Surat Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dan risalah yang disampaikan, tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati ke dalam kekafiran. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat. Yang pertama adalah golongan umat yang beriman terhadap kebenaran keserusulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Orang beriman harus tegas dan berdiri teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah ibni Anru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum lisohibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Rawahu at-Tirmizi.
Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. B. Menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalana sajami'a wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a wa laqad ja'athum rusulana bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau qisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan permusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap orang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan menyelamatkan jiwa manusia seperti dokter, perawat, atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya kita dilarang melakukan perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Di Indonesia ada hukum yang mengatur pelarangan melakukan tindakan keras, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Menerapkan perilaku mulia. Berikut perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. 1. Saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita. Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain akan tertarik. Rasulullah SAW selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Banyak orang kafir yang tertarik kepada akhlak Rasulullah SAW lalu masuk Islam karena kemuliaannya. 2. Saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. 3. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki.
Dengan toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.